Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wa dunal akhirah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyib wal hikmah bis-shalihin. Amma ba'd. Qala mu'allif Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali lagi pada pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang adab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih musannif sedang menerangkan lebih rinci lagi tentang Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya. Apabila teman-teman tahu bahwa pada pembahasan kali ini berhubungan dengan tauhid, akidah kita, yang mana pembahasan ini sangat hati-hati untuk disampaikan, terlebih pada orang yang tidak terlalu ahli di bidangnya. Maka di sini saya sungguh berusaha untuk hati-hati dalam menjelaskan tentang konteks pembelajaran ini, tidak keluar daripada musannif jelaskan. Dan insyaallah semoga kita semua diberikan pemahaman. Allahumma shalli ala fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa alhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil alim wa zaina bil halim wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Langsung kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu Allah Maha Kuasa. Buat menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kekuasaannya diterangkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Barusan musannif menaruh ayat, yaitu surah Ar-Rum ayat 20 sampai 27, yang artinya, dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ia jadikan kamu dari tanah. Yang jadikan dari tanah itu ialah Nabiullah Adam alaihissalam, yang kemudian dari Nabi Adam diambil dari tulang rusuknya, diciptakanlah Sayyidatuna Hawa radhiyallahu anha. Sedangkan kita sebagai manusia yaitu ciptakan dari air mani yang hina. Namun air mani ini suci, tidak najis, berbeda halnya dengan air mani atau wadi. Yang kedua air itu najis, maka kita harus bisa dapat membedakannya, mana yang mani, mana yang wadi, mana yang madi. Nah, wadi. Nah, itu 3 jenis macam air. Air mani itu suci, ketika terkena daripada salah satu pakaian kita maka masih bisa digunakan, tidak najis. Nah, sedangkan yang diciptakan dari tanah ialah Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian tiba-tiba kamu jadi manusia yang bertebaran. Kemudian manusia berkembang terus, mulai dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam dengan Sayyidatuna Hawa berdua sampai hingga saat ini. Kita bisa melihat berapa banyak macam orang, makhluk manusia seperti kita, banyak bertebaran di antara tanah-tanah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulunya cuma dari satu menjadi banyak. Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tidak ada satupun manusia yang memiliki rupa yang sama. Mungkin kembar, pasti ada sedikit perbedaan di antara kembar itu. Jadi siapa yang bisa menciptakan ini semua melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung yang bisa menciptakan ini. Manusia makhluk seperti makhluk biasa, ketika membuat corak keramik mungkin cuma 1-16 motif aja. Untuk yang ke-17 berulang lagi. Seorang pelukis handal mungkin hanya bisa melukiskan 1-16 lukisan saja yang berbeda, namun setelahnya akan sama, nggak jauh beda dengan lukisan sebelum-sebelumnya. Dan sebagian daripada tanda-tandanya bahwa Ia jadikan bagi kamu jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Ditantang itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir, dan sebagian daripada tanda-tandanya yaitu pembikinan langit dan bumi. Jadi di antara manusia banyaknya orang yang saat ini kita tidak akan kenal, kecuali kita berkenalan dengan orang itu. Di antara tanda-tandanya yaitu kita bisa nikah dengan orang yang kita sama sekali sebelumnya tidak mengenal, sampai ketika menikah kita mencintai satu sama lain. Nah, itu jodoh namanya. Jodoh insyaallah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan buat kita jalan, maka itu jodoh. Tapi kalau misalnya kita suka sama orang namun dirasa agak berat banget jalanin nama ini orang, adalah kemungkinan mungkin bisa jodoh, tapi hati kita akan terus tetap bilang sabar. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda ya kalau emang jodoh pasti akan dipertemukan. Sama seperti kita ingin makan ikan itu ada di laut dalam, gak akan bisa kita makan kecuali kita bisa ke laut ngambil ikan. Nah, dipertemukanlah di warteg
kita singkat aja, kita gampang aja, kita pergi ke warteg, beli menu yang ada ikan gorengnya atau ikan kuningin, ikan bakar. Yang tadinya di laut jauh, kita nggak harus perlu pergi ke laut, pergi ke warteg, udah jadi ikannya udah matang, kita beli. Nah itu jodoh juga, bahwa kalau emang kita bakal bisa makan ikan, ya kita ke warteg, di warteg ada ikan banyak, hewan-hewan atau laut yang lainnya gitu, atau yang semacamnya. Dan adanya langit dan bumi ini tidak serta-merta berdiri dengan sendirinya. Pencipta mana yang bisa menciptakan langit yang tiada tiang penyangga sehingga berdiri kokoh tegak, tidak hancur? Siapa lagi yang bisa menciptakan itu semua melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kita semua, yang arsitektur tidak ada yang bisa mengalahkan selainnya. Tidak ada yang bisa bikin bangunan dengan tanpa adanya tiang melainkannya Allah Subhanahu wa taala. Dan berlainan bahasa kamu dari warna kamu, ya, warna kulit kita, bahasa kita berbeda-beda. Bahasa Arab sendiri ada dua, yaitu bahasa Arab Fushah dan Amiyah. Amiyah ini bahasa Arab yang biasa digunakan sekitar gitu masyarakat, Amiyah dan Fushah. Terlebih di Indonesia juga, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali daerah-daerah, kota-kota dengan bahasanya yang berbeda-beda masing-masing. Meskipun dalam satu negara bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia ini dibagi kepada bahasa-bahasa daerah macam-macam banyak. Sesungguhnya di tentang itu ada beberapa tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Dan sebagian dari tanda-tandanya ialah tidur kamu di waktu malam dan siang, dan pancarin kamu dari karunia-Nya. Di antara tanda-tanda lainnya yaitu bagi orang yang mengetahuinya. Kita sebelumnya tidak akan bisa pernah tahu sesuatu apa yang ada di luar angkasa. Kita nggak akan bisa tahu kecuali kita penasaran, pengen tahu. Kita cari tahu sehingga kita bisa tahu kalau misalnya di langit itu ada matahari, kemudian ada planet yang dekat sama matahari, planet Mars, Merkurius dekat sama matahari, terus kemudian ada planet Venus, kemudian Mars, yang semuanya itu pada asalnya ada meskipun kita nggak tahu tuh ada. Tahu sesuatu yang ada di dasar langit, di dasar laut, yang seperti ikan paus. Kita baru tahu nih ikan paus tahun 2025 misalnya. Jauh sebelum tahun 2025 itu ikan paus sudah ada, tapi kita yang baru tahu gitu. Siapa penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tidur di malam hari, bisa bekerja di siang hari, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur nyenyak tenang meskipun diantaranya kita masih banyak masalah, namun rasa tidur, rasa ngantuk itu datang salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa segar lagi kembali, otak kita refresh lagi. Karena kalau misalnya manusia nggak tidur-tidur, rasa-rasanya akan bisa kuat. Pada akhirnya juga akan tidur, karena otak kita perlu istirahat, diri kita, tubuh kita perlu istirahat. Dan malam dijadikan waktu untuk istirahat, untuk sebagai pakaianmu, yang artinya di siang hari kita bekerja, maka di malam hari kita tidur. Dan dipancari kita oleh karunia Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pada setiap harinya kita
terima dari Allah Subhanahu wa taala, bisa nafas, dikasih sehat. Itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melangkah ke tempat baik, mata kita masih bisa melihat. Itu karunia nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di tentang itu ada beberapa tanda bagi kaum yang mau mendengar, dan sebagian daripada ayat-ayatnya yaitu tunjukkan pada kamu kilat. Kita pernah ngeliat petir kan, kilat. Nah itu bagaimana kutukan dan memberi harapan, dan ia turunkan air dari langit, hujan seperti sekarang lagi musim-musimnya hujan. Itu hujan ini rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ada adabnya kalau hujan itu kita nggak boleh lari, jalan aja santai. Sampai juga pernah lihat suatu penelitian yang menunjukkan lebih baik lari atau jalan ketika hujan gitu. Ternyata mau kita lari mau kita jalan, kena basahan hujannya sama-sama aja. Jadi termasuk adab kita ketika hujan nggak boleh lari, jalan aja santai, jalan cepat nggak apa-apa, asal jangan lari. Karena hujan salah satu rahmat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hujan itu nanti di tanah kumpul air sehingga tanaman-tanaman bisa tumbuh, kita bisa hidup, dan banyak manfaat lainnya. Kalau misalnya nggak ada air, kita apa jadinya? Bumi ini kekeringan, tandus, dan tentu kita nggak akan bisa hidup kalau nggak bisa ada air. Lalu ia hidupkan bumi sesudah matinya, gersang dari panasnya musim panas. Kemudian Allah turunkan hujan, tumbuh lagi tuh pohon yang tadinya kering banget pengen mati. Dengan hujan Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka tumbuh lagi buminya, hijau lagi rumput-rumputnya, banyak ilalang yang tumbuh. Dan itu juga karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Selanjutnya, sesungguhnya ditentang yang demikian itu ada ayat-ayat bagi kaum yang mau mengerti, dan setengah daripada tanda-tandanya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya, dengan kalimat kun fayakun. Apabila Allah bilang kun, jadi fayakun, maka jadilah. Tetap ada yang namanya proses di sini. Kun jadi fayakun, jadilah maka jadilah. Fa yakun ini termasuk prosesnya, sebagaimana yang udah dijelaskan bahwa ayat yang sebelumnya Allah SWT ciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari. Nah itu prosesnya. Kalau misalnya kita agar apa? Agar bisa masuk ke dalam akal pikiran kita, bisa ngerti, bisa paham, ngasih taunya kepada kita. Kemudian apabila ia panggil kamu satu panggilan buat keluar dari bumi, tiba-tiba kamu akan keluar. Kapan? Yaitu nanti ketika di yaumul ba'as, hari kebangkitan. Dan kepunyaannya lah apa-apa yang di langit dan di bumi, semua taat kepadanya, dan ialah yang memulai pembikinan yang awal dan yang akhir. Kemudian ia akan mengulanginya semula, sedang mengulang itu lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang paling tinggi di langit dan di bumi, dan ialah yang gagah maha bijaksana. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, tidak ada yang lebih awal ataupun yang akhir melainkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ciptakan alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang lebih tahu apa-apa yang ada. Mungkin bisa aja kita nggak menyukai suatu hal, tapi itu yang terbaik buat diri kita. Takdir baik, takdir buruk, hakikatnya adalah ujian semata-mata. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita, hambaku ini bersyukur atau enggak atas pemberian hadiah
cinta dariku gitu. Baik itu musibah, mungkin kalau kita diberi musibah kita terlalu lalai dengan nikmat sehingga lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dapat musibah kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Cukup segini dulu untuk pembahasan yang kedua ini. Allah Maha Kuasa. Musannif memberikan ayat semata-mata untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki seseorang ingin masuk biar bisa masuk surga, Allah Subhanahu wa taala walaupun orang itu ibadahnya jarang, cuma maghrib atau isya selang-seling, tapi kalau Allah kehendaki iya masuk surga maka masuk. Sedangkan orang yang rajin ibadah bisa aja Allah nggak pengen masuk ke surga, mungkin ada rasa sombongnya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.